Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mulyasari, NPM 135, akan mempresentasikan materi strategi operasi yang ke-9, yaitu mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai inovasi, kreativitas, dan desain. Jadi apa sih inovasi itu? Peter Drucker pernah menyebutkan bahwa inovasi merupakan perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru. Nah, tapi inovasi ini nggak hanya mengenai ide baru. Inovasi juga proses mengubah ide menjadi sesuatu untuk pelanggan, pemilik, atau bahkan keduanya. Nah, inovasi ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang salah satunya adalah sebuah kreativitas. Nah, kreativitas ini merupakan kemampuan untuk bergerak melampaui batas untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Jika kreativitas merupakan unsur yang terpenting dalam inovasi, maka perlu sebuah wujud yang konkret yang disebut dengan desain. Nah, desain ini adalah gambaran mengenai tampilan, pengaturan, dan cara kerja dari sesuatu. Nah, sebuah desain ini harus memberikan solusi yang akan bekerja secara praktek. Nah, selanjutnya adalah pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Nah, jadi apa sih pentingnya? Yang pertama adalah mengembangkan produk dan layanan serta mengembangkan proses. Maksud dari poin ini adalah mengembangkan proses untuk memanfaatkan teknologi atau metode proses baru yang akan berimplikasi pada pengembangan produk dan layanan di masa depan. Nah, yang kedua adalah perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Maksudnya adalah mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses, karena biasanya sulit untuk menguraikan produk layanan dari proses yang menghasilkannya. Yang ketiga adalah desain modular dan kustomisasi massal. Nah, modularitas ini adalah strategi mengatur produk dan layanan serta proses yang kompleks secara efisien. Nah, sistem modular ini terdiri dari unit atau modul yang dirancang secara independen tetapi masih berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, menempatkan modul yang berbeda bersama-sama ini akan menghasilkan produk dan layanan dengan fungsi yang berbeda. Sedangkan kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menyediakan pelanggan dengan variasi dan penyesuaian tingkat tinggi melalui proses yang fleksibel dan responsif, serta desain produk dan layanan yang fleksibel. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan sebagai analisis strategi operasi. Maksudnya adalah pengembangan produk dan layanan di sini sebagai bagian dari pengembangan dan area pengambilan keputusan organisasi. Karena pengembangan produk dan layanan jelas penting untuk pengembangan strategi organisasi. Yang kedua adalah tahapan perkembangan. Nah, maksudnya di sini adalah menggambarkan cara organisasi mengembangkan produk dan layanan yang bermasalah karena pada dasarnya setiap organisasi memiliki atau mengadopsi proses yang berbeda. Tetapi umumnya tahapan yang digunakan yang pertama adalah pembuatan konsep, yang kedua penyaringan konsep, yang ketiga desain awal, yang keempat evaluasi dan peningkatan desain, yang kelima pembuatan prototipe dan desain akhir, dan yang terakhir atau yang keenam adalah mengembangkan proses operasi. Selanjutnya adalah pengembangan produk dan layanan sebagai corong. Nah, maksud corong di sini adalah metode umum yang menggambarkan proses pengembangan produk dan layanan. Jadi mulut corong itu kan lebar. Nah, bisa untuk menampung banyak desain alternatif untuk produk dan layanan. Selama proses pengembangan berlangsung, terdapat beberapa operasi desain itu dibuang. Nah, mungkin ada filter formal di berbagai titik di corong yang tujuan utamanya adalah untuk mengecualikan beberapa opsi, sehingga hasil akhir yang keluar dari corong ini adalah opsi-opsi desain yang terpilih dan yang diperlukan saja. Yang terakhir adalah perkembangan simultan. Maksud dari perkembangan simultan ini adalah pendekatan selangkah demi selangkah atau berurutan yang merupakan bentuk khas dari pengembangan produk dan jasa.
Nah, perkembangan secara simultan ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah mudah untuk mengelola dan mengontrol proyek-proyek pembangunan yang dijalankan, karena setiap tahap ini didefinisikan dengan sangat jelas. Selanjutnya, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Jadi maksudnya produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga cara yang penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Yang pertama adalah kualitas pengembangan produk dan layanan. Sebuah pendekatan yang berguna jika ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung, yaitu dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasi. Nah, kualitas persyaratan pasar sendiri ini adalah kemampuan untuk output dari proses pengembangan produk atau layanan berupa desain akhirnya untuk memenuhi persyaratan posisi pasar yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah kecepatan pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang cepat telah menjadi norma di banyak industri. Hal tersebut terjadi karena tekanan persaingan pasar telah memaksa perusahaan untuk menangkap imajinasi pasar dengan seringnya memperkenalkan penawaran baru. Perkembangan yang cepat adalah hasil dari basis teknologi yang berubah dengan cepat. Pengembangan yang cepat ini juga membawa sejumlah keuntungan yang khusus, seperti peluncuran pasar di awal, atau produk atau layanan yang pertama kali muncul jenisnya di pasar, sehingga berkemungkinan besar untuk menguasai pangsa pasar. Selanjutnya, memulai pengembangan yang terlambat. Keuntungan yang berikutnya, stimulasi pasar yang sering, karena waktu pengembangan yang singkat memungkinkan pengenalan produk atau layanan baru atau yang diperbarui menjadi lebih sering. Dan keuntungan yang terakhir adalah lebih banyak peluang untuk inovasi. Yang ketiga adalah ketergantungan pengembangan layanan produk. Biasanya, keterlambatan jadwal pengembangan dapat memperpanjang waktu pengembangan. Tetapi yang lebih buruk lagi yaitu kurangnya ketergantungan menambah ketidakpastian proses pengembangan. Adanya kesulitan teknis yang tidak terduga, inovasi yang tidak berhasil atau harus dimodifikasi, pemasok yang tidak memberikan solusi, pelanggan atau pasar yang berubah selama proses pengembangan. Nah, hal itu semua berkontribusi pada lingkungan yang tidak pasti atau tidak stabil. Sehingga, dengan adanya manajemen proyek yang profesional bisa membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengembangan tersebut. Tetapi, gangguan yang tidak terduga akan selalu terjadi, dan semakin inovatif pengembangannya, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk terjadi. Nah, inilah sebabnya mengapa fleksibilitas dalam proses pengembangan adalah salah satu cara terpenting di mana pengiriman produk baru dan layanan dapat dipastikan. Yang keempat adalah fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Fleksibilitas dalam pengembangan produk dan layanan baru adalah kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan internal ataupun eksternal. Perubahan eksternal biasanya didorong oleh pelanggan mereka sendiri dan perubahan pasar, atau karena perkembangan produk atau layanan pesaing. Nah, sedangkan perubahan internal dapat mencakup munculnya bahan unggul atau solusi teknis. Salah satu syarat untuk mengukur fleksibilitas pengembangan adalah dengan membandingkannya biaya modifikasi desain produk atau layanan dalam menanggapi perubahan tersebut terhadap konsekuensi profitabilitas jika tidak ada perubahan yang dibuat. Dan salah satu manfaat terbesar dari fleksibilitas pengembangan adalah dapat mengurangi resiko pengembangan. Yang terakhir adalah biaya pengembangan produk dan layanan. Biaya pengembangan produk dan layanan jasa secara konvensional dianalisis dengan cara yang mirip dengan biaya produksi barang dan jasa layanan yang sedang berlangsung. Jadi, dengan kata lain, faktor biaya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu biaya pemilihan input untuk proses, biaya penyediaan tenaga kerja dalam proses, dan biaya overhead umum lainnya untuk menjalankan proses. Dalam sebagian besar proses pengembangan internal, penyediaan tenaga kerja dalam proses dan biaya overhead umum lebih besar dibandingkan biaya pembelian input untuk proses.
Pada slide ini, saya akan membahas mengenai perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, ada kapasitas pengembangan produk dan layanan yang berisi mengenai manajemen kapasitas yang melibatkan penentuan tingkat keseluruhan aktivitas yang bisa didukung oleh suatu operasi dan juga memutuskan bagaimana tingkat dukungan tersebut dapat diubah untuk menanggapi kemungkinan perubahan permintaan. Yang kedua, yaitu jaringan pengembangan produk dan layanan yang berisi mengenai jaringan desain, yaitu pertukaran pengetahuan, pengembangan produk dan layanan, dan pengintegrasian pemasok ke dalam proses inovasi. Dalam banyak hal, keputusan strategi operasi ini mengenai jaringan suplai konvensional yang tercermin dalam jaringan pengembangan. Yang ketiga yaitu pengembangan in-house dan subkontrak. Biasanya perusahaan memposisikan diri mereka pada rangkaian berbagai tingkat keterlibatan desain dengan pemasok. Nah, pada satu kondisi yang ekstrem, perusahaan dapat mempertahankan semua kemampuan desain yang diperlukan di rumah, sedangkan yang lainnya dialihkan semua pekerjaan pengembangannya dan bertindak hanya sebagai titik fokus untuk koordinasi proses desain. Yang keempat adalah melibatkan pemasok dalam pengembangan. Nah, sifat hubungan dengan pemasok jasa desain produk dan layanan tidak sama dengan ketika pemasok menyediakan produk atau jasa secara berkelanjutan. Yang kelima yaitu melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Dalam hal ini, jenis pelanggan pasti memiliki perbedaan potensi dalam memberikan informasi, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengetahui apa saja yang diinginkan oleh pelanggan sehingga bisa membantu dalam pengembangan produk dan layanan. Yang keenam adalah teknologi pengembangan produk dan layanan. Dalam hal ini, teknologi proses memungkinkan desainer untuk bekerja melalui pengalaman menggunakan layanan atau produk dan belajar lebih banyak mengenai bagaimana mungkin beroperasi dalam praktek. Yang ketujuh yaitu teknologi manajemen pengetahuan yang mencakup mengenai gagasan tentang praktik terbaik industri, tolak ukur kinerja dalam suatu industri, dan gagasan yang bisa dibawa melintasi batas-batas industri. Yang kedelapan yaitu organisasi pengembangan produk dan layanan. Dalam hal ini, pengelompokan sumber daya di sekitar spesialisasi teknis mendorong pengembangan pengetahuan terkonsentrasi tersebut. Integrasi penting karena produk dan layanan terdiri dari komponen atau subsistem yang lebih kecil. Yang kesembilan yaitu struktur organisasi berbasis proyek. Dalam organisasi yang murni fungsional, semua staf yang terkait dengan proyek desain secara jelas didasarkan pada kelompok fungsional mereka. Mereka mungkin bekerja paruh waktu pada proyek, tetapi semua komunikasi dan hubungan dilakukan melalui manajer fungsional mereka. Nah, proyek ini ada hanya karena kesepakatan antara manajer fungsional ini. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu efektivitas struktur alternatif. Menurut Profesor Clark dan Fujitomo, struktur manajer proyek kelas berat dan tim proyek yang berdedikasi adalah bentuk organisasi yang paling efisien untuk daya saing produk, waktu tunggu yang lebih singkat, serta efisiensi teknis. Bentuk implementasi pengembangan produk dan layanan bisa dilihat dari strategi pengembangan produk baru di perusahaan Apple. Apple menempati posisi pertama sebagai perusahaan paling inovatif di dunia. Keberhasilan pengembangan produk baru di perusahaan Apple adalah bahwa perusahaan ini tidak menggelontorkan dana yang sangat besar untuk departemen riset dan pengembangannya. Selanjutnya, tahap pengembangan produk Apple. Yang pertama yaitu desain yang dikembangkan tanpa batas. Yang kedua, kreativitas tidak dibatasi oleh proses pembuatan dan biaya. Yang ketiga, membuat suatu dokumen tentang detail proses pengembangan suatu produk baru. Dan yang keempat adalah uji coba terhadap produknya dan melakukan desain ulang pada produknya. Apple akan melakukan uji coba dan mengumpulkan berbagai macam komentar dari banyak pihak sebelum merilis produk secara resmi. Nah, semua proses yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik agar tidak mengecewakan para pelanggannya. Baik, itu tadi adalah pemaparan mengenai materi pengembangan produk dan layanan serta contoh perusahaannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.